memerintahkan kita untuk silatul arwah kepada orang yang telah meninggal dunia. Bagaimana caranya kita bersilatul arwah? Tentu ia datang dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dalam ayat ini, dalam surah Al-Hasyr ayat 10, bagaimana kaum muslimin mendoakan saudara muslim lainnya dengan kalimat Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Ini ayat ini bercerita tentang hubungan yang sangat kental antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Allah satukan wa allafa baina qulubihim bil Islam. Allah satukan hati-hati mereka dengan Islam. Begitu pula dengan kita, maka kalau kita tilik dari ayat ini, maka doa-doa yang kita panjatkan, doa-doa yang kita nilaikan, insya Allah sampai kepada tujuannya. Karena ini adalah bagian dari adab kita sebagai anak yang soleh, sebagai keturunan yang baik, yang selalu mendoakan orang tuanya. Sebagaimana dijelaskan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada dua redaksi. Yang pertama, iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih au waladin salih yad'una. Dalam redaksi yang berbeda, idza mata insan in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'una. Bila kita cermati dari hadis yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika anak Adam atau ketika manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannya, kecuali tiga hal yang tersambung, yang terus mengalir kepada si mayit atau almarhum. Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Allah atau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tempatkan sedekah jariyah pada karakter pertama, berkesesuaian dengan firman Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Orang-orang yang telah meninggal atau yang telah mendahului kita di alam tubuhnya, mereka menyesal telah meninggal dunia karena tidak ada bekal di dalam tubuh. Maka Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, seandainya saja Engkau tangguhkan kematian ini, maka aku akan sedekah. Lihat apa yang dicita-citakan oleh para ahli kubur. Yang pertama, dia mau sedekah. Yang kedua, wa aqum minas shalihin, dan aku mau menjadi hamba-hambamu yang saleh. Kembali kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua,
au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Nabi gunakan ilmu adalah ismun nakirah. Jadi ilmu di sini tidak hanya ilmu tentang agama, dia bersifat umum. Boleh jadi matematika, boleh jadi IPA, boleh jadi IPS. Ketika kita menularkan kemampuan ilmu kita dalam bidang ilmu apapun, maka itu menjadi jariah buat kita bila sudah meninggal dunia dan terus mengalir di alam kubur kita. Yang ketiga, awwalatin salih yad'ula. Ya Allah, ini yang dicita-citakan oleh kedua orang tua kita agar meninggalkan atau mewariskan zuriyah thayyibah, generasi atau keturunan yang baik dan yang saleh, yang kelak mampu mendoakan kedua orang tuanya ketika telah berhadapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah doa-doa dari anak-anak kita, dari keponakan kita, dari ibu dan semuanya, insya Allah sampai kepada akhir kubur yang telah meninggal dunia. Sya'ban adalah bulan yang diapit antara Rajab dan Ramadan. Dalam menyebut Ramadan, kita sering mengenal dengan kalimat tarhib. Tarhib Ramadan, artinya selamat datang Ramadan. Ramadan adalah bulan mulia, bulan yang agung. Maka kalau dalam istilah bahasa Arab kita mungkin pernah mendengar marhaban ya akhi, selamat datang saudara. Itu adalah bentuk kelapangan hati kita menerima kedatangan saudara kita di rumah kita. Dalam redaksi yang panjang, ahlan wa sahlan wa marhaban, artinya asbahta ahlan lana, engkau telah menjadi keluarga kami. Wa dakhaltum fi baitina bisalam, maka sepertilah Tuhan di rumah sendiri. Artinya sebagai tamu sudah menjadi seperti keluarga, dan ketika menjadi keluarga seperti rumah sendiri. Itu dalam pengertian tarhib Ramadan. Tapi ketika rahiba yarhamu diberikan kata atau tanda tasdid menjadi rahaba yurahibu tarhib, artinya adalah kesungguhan hati kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Nabi SAW ketika akan tiba bulan Ramadan dan tentu saja berada di bulan Sya'ban, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan puasa sunnah lebih banyak daripada selain bulan Ramadan. Karena Sya'ban adalah muqaddimatu li Ramadan, pintu gerbang menuju Ramadan. Ini bulan Sya'ban. Apalagi yang Rasul kerjakan di bulan Sya'ban selain berpuasa, banyak sedekah. Banyak sedekah di bulan Sya'ban. Artinya
latihan di bulan Sya'ban adalah untuk menjadi kebiasaan kita nanti ketika sampai di bulan Ramadan. Ada satu ayat yang barangkali kita sering mendengar ayat itu, baik di dalam pembacaan Maulid atau ketika kita mendengarkan khutbah Jumat yang insya Allah sudah populer ayat ini. Itu dalam surat As-Saff kalau tidak salah ayat 50. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turun pada bulan Sya'ban. Karenanya bulan Sya'ban adalah syahrun Nabi, bulannya Nabi. Kenapa? Karena Allah mengistimewakan Nabi di atas nabi-nabi yang lain. Tidak ada satu perintah dari Allah mengenai ibadah kecuali Allah melakukan sendiri, yakni sholawat kepada Nabi. Allah memerintahkan kita sholat, Allah memerintahkan kita zakat, Allah memerintahkan kita berhaji, bersedekah dan seterusnya. Allah tidak melakukan semua perintah itu kecuali ketika Allah memerintahkan berselawatlah kepada Muhammad, maka Allah dan para malaikat sendiri yang berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat redaksinya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini keistimewaan bulan Sya'ban. Yang kedua, perintah Ramadan, perintah sahur Ramadan, perintah berpuasa Ramadan adalah pada bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. 1 bulan sebelum datangnya Ramadan, Allah latih Nabi Muhammad beserta para sahabatnya untuk memasuki bulan suci Ramadan selama 1 bulan Sya'ban, selama satu bulan. Maka Allah perintahkan berpuasa, turunnya ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu pada bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Lihat redaksinya, surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya itu adalah harfun nida, huruf memanggil. Wahai fulan. Tapi Allah menggunakan ya ayyuha, adalah penguat dari panggilan itu. Allazina, semua orang, laki, perempuan, anak-anak, orang dewasa, orang tua, para jompo, nenek-nenek, semua termasuk dalam panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Yang bagaimana? Allazina amanu, yang beriman. Allah tidak melihat kualitas imannya, baik kualitas imannya tinggi, baik kualitas imannya menengah, baik kualitas imannya rendah. Semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kamu berpuasa, alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum,
sebagaimana Allah wajibkan umat-umat terdahulu. Di masyarakat Betawi, di masyarakat kita ada satu budaya atau tradisi selain perlahan ketika datang bulan Sya'ban dan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan adalah dengan, kalau zaman dulu barangkali kakak-kakak semuanya, bang-abang mengalami, artinya mandi Keramas. merah, Keramas. mandi merah, karena belum ada sampo, jadi mandi perang. Kemana berbondong-bondong turun ke Ciliwung mandi bersama. Di Padang ada istilah mandi bersama ke sungai menyambut bulan suci Ramadan. Secara zahir adalah membersihkan badan, tetapi secara batini adalah membersihkan hati kita akan tiba tamu yang agung, yakni bulan yang mulia, bulan yang berkah, yakni bulan Ramadan. Ini tradisi-tradisi yang baik yang sayangnya di lingkungan kita sudah hilang karena memang kondisi lingkungan Ciliwung juga sudah tidak lagi layak untuk dibuat mandi. Tapi mungkin di tempat yang lain masih ada tradisi seperti itu menyambut bulan suci Ramadan. Ini adalah bagian dari kearifan lokal kita sebagai umat Islam yang ada di Indonesia. Mungkin di negeri dunia Islam yang lain ada juga adat yang mereka kerjakan sesuai dengan kebiasaan di negeri mereka masing-masing dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Ini sambil makan gak apa-apa ya? Silakan sambil dimakan santai. Ini berutup. Ini kita jam berapa ini? 11. Jam 11. Ya, masih ada 1 jam lagi ya. Insyaallah. Ya, sambil makan apa? Allah hadirkan bulan Ramadan adalah bentuk rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan adalah bulan ampunan, bulan yang penuh berkah. Allah paham betul bagaimana hambanya di dalam 12 bulan pasti ada kualitas ibadah yang berkurang, ada ibadah yang tidak ikhlas, ada sedekah yang menyakiti orang lain sehingga itu menjadi gugur dari pahala sedekahnya. Allah hadirkan bulan Ramadan sebagai bagian dari tazkiyatun nafs, pensucian diri. Lihat kalimat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat Al-Qur'an 123 Al-Baqarah disebutkan ya ayyuhallazina, tapi Allah Nabi tegaskan dalam hadisnya, man qama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan salat malam dengan dasar iman dan ihtisab, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau mendirikan sholat malamnya karena iman yang benar, karena berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi penggugur dari dosa-dosa sebelumnya. Dalam redaksi yang berbeda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di siang hari karena iman dan berharap kepada Allah SWT, maka dosa-dosa sebelumnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diharapkan oleh Allah pada hambanya dalam berpuasa?
setidak-tidaknya ada 3 hal yang Allah harapkan dari hambanya, dari tarbiyah Ramadan, dari pendidikan Ramadan. Dalam ayat 183 misalnya Allah sebutkan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dalam ketakwaan, yang pertama kita menjadi bertakwa secara personal, diri kita menjadi takwa. Tapi tidak berhenti di situ. Ketakwaan personal kita, ketakwaan kita sebagai pribadi tentu harus melahirkan ketakwaan secara sosial.